Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang menimpa seorang mama muda yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang pekerja rumah tangga di salah satu kota Bangkalan, Madura. Mama muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernafas di halaman rumahnya sendiri. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya, dan perutnya juga terluka dan terbuka hingga terlihat isi bagian organ dalamnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, wanita itu ternyata telah dilakukan eksekusi oleh seorang penjual martabak. Wanita itu diketahui telah mengkhianati suami dan ketiga anaknya. Ia lebih memilih seorang remaja di desa tempat tinggalnya, hingga alasan itulah yang memicu kehamilan dari mama muda tersebut. Namun remaja itu menolak bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Mama muda dalam peristiwa ini bernama Husnul Khotimah yang berusia sekitar 37 tahun dan bertempat tinggal di desa Karangdue di Kecamatan Arosbaya di Kabupaten Bangkalan. Diketahui bahwa Husnul Khotimah sudah menikah sekitar belasan tahun yang lalu. Dia juga sudah dikaruniai 3 orang anak dari hasil pernikahannya tersebut. Menurut keterangan dari beberapa tetangga terdekatnya, hubungan antara Husnul Khotimah dan suaminya itu memang tidak harmonis. Beberapa kali mereka terlibat pertengkaran dan terdengar sampai ke beberapa rumah yang bersebelahan langsung dengan rumah Pasutri tersebut. Hingga hal itu membuat mereka kemudian memutuskan untuk pisah ranjang, sebab suami dari Husnul Khotimah merasa sangat tergores hatinya karena kelakuan dari istrinya itu sendiri. Diketahui bahwa penyebab atas keretakan dari hubungan suami istri itu dipicu karena sebuah pengkhianatan. Husnul Khotimah ternyata kedapatan memiliki hubungan terlarang dengan seorang pemuda di desa tempat tinggalnya. Kisah percintaan itu berawal ketika Husnul Khotimah sering membelikan suaminya sebuah martabak dan dia tidak sengaja bertemu seorang pemuda yang menjadi penjualnya. Pemuda asli Madura tersebut bernama Sony yang berusia sekitar 24 tahun dan dia sudah sekitar 4 tahun menjalani usaha martabak. Awalnya pertemuan antara Sony dan Husnul Khotimah terjadi selayaknya penjual dan pembeli. Namun sikap yang ditujukan oleh mama muda itu memang terlihat cukup agresif. Sony mengungkapkan bahwa dia cukup sering menemui Husnul Khotimah di lapak jualannya. Wanita itu setiap minggu rutin membeli dagangannya dan juga sedikit mengajaknya berbincang hangat di sana. Hingga pada satu momen itu, kedekatan di antara mereka sudah terjalin cukup akrab dan mama muda itu meminta nomor ponsel Sony untuk menanyakan perihal resep martabak yang dijualnya. Karena pemuda yang berusia 24 tahun itu merasa bahwa Husnul Khotimah sebagai pelanggan tetapnya, dia kemudian memberikan nomornya itu dan berjanji akan memberitahukan resep masakannya. Pada beberapa hari berikutnya, Husnul Khotimah selanjutnya menelpon Sony dan meminta janji untuk diajarkan cara membuat martabak. Mama muda itu beralasan bahwa dia ingin membuatkan masakan istimewa untuk suami dan ketiga anaknya. Hubungan mereka akhirnya terus berlanjut. Sony mengaku bahwa dia merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan wanita yang umurnya terpaut 10 tahun darinya. Husnul Khotimah juga sering memberikan nasihat atau masukan tentang kehidupan. Selain itu, Sony juga merasa tertantang dengan setiap pesan singkat yang bernada menggoda dari mama muda tersebut. Hingga sekitar beberapa minggu, hubungan di antara keduanya semakin intens. Suami dari Husnul Khotimah akhirnya mengetahui tingkah laku istrinya dengan pemuda tersebut. Meskipun Khotimah beralasan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas resep masakan, namun kecurigaan dari suaminya tidak terbendung, dan mereka akhirnya terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Singkat cerita, hal itulah yang mendasari hubungan antara Khotimah dan suaminya pisah ranjang. Pertengkaran itu membuat mereka semakin renggang satu sama lain. Suami dari Khotimah mengaku bahwa dia meninggalkan istrinya agar dia bisa introspeksi diri dan alasannya tidak langsung resmi berpisah karena terganjal ketiga orang anak yang dirasa masih membutuhkan seorang ayah dan ibu. Mama muda yang memiliki gairah cukup tinggi itu kemudian melampiaskan emosinya kepada Sony. Dia selanjutnya menceritakan permasalahan hidup dengan suaminya kepada pemuda tersebut.
Dari sana, jarak pemisah di antara keduanya benar-benar sudah terbuka. Dan Sony semakin tergoda untuk mendekati mama muda yang selalu membuatnya bergairah. Meskipun mengetahui bahwa Husnul Khotimah belum resmi berpisah dengan suaminya, namun karena desakan yang timbul akibat percakapan yang terus-menerus di antara keduanya, hal itu membuat Sony akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Khotimah menghabiskan waktu bersama. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh Sony, saat itu dia mengaku merasa terangsang dengan pesan yang dikirimkan oleh mama muda tersebut, dan dia kemudian memberanikan diri untuk menemuinya di tempat tinggalnya. Sony mengaku dia sedikit merasa takut dan tidak enak hati ketika bertemu dengan Husnul Khotimah. Namun iblis selalu bisa masuk ke hati manusia yang ragu dengan sebuah gairah kenikmatan. Dan Sony sudah benar-benar terperangkap. Dari pertemuan itu, Sony dan Husnul Khotimah kemudian bermain benteng Takeshi di atas ranjang kasur. Sony yang masih pemula kemudian dididik dengan penuh santun di atas tubuh Husnul Khotimah. Keduanya kemudian berada pada dimensi yang diinginkan oleh para iblis. Bahkan keduanya melakukan itu tepat di samping dari anak Husnul Khotimah yang sedang tertidur. Sony sudah tidak lagi menemukan rasa ketakutan dan kecanggungan. Dia sudah tidak mempedulikan status Husnul Khotimah yang belum resmi berpisah dengan suaminya. Hingga kemudian hubungan di antara keduanya semakin berlanjut. Hubungan di antara Sony dan Husnul Khotimah sudah berada di batas yang tidak wajar. Mereka di beberapa minggu kemudian bahkan sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan hubungan itu di halayak umum. Sony mengaku bahwa dia merasa nyaman menjalani hubungan dengan wanita yang terpaut 10 tahun di atasnya. Menurut pengakuan dari Sony, dia sebenarnya hanya menjalani hubungan itu sebatas kenikmatan semata. Dia tidak memiliki rencana jangka panjang untuk menuju biduk rumah tangga dengan mama muda tersebut. Dia mengaku bahwa Husnul Khotimah bukan wanita yang baik, sebab jika dia pantas dinikahi, tidak mungkin dirinya berkhianat atas suaminya sendiri. Akan tetapi, karena Sony menikmati atas apa yang harus dinikmati, pemuda itu seolah memanfaatkan mama muda tersebut untuk bertempur di atas ranjang kasur. Sony mengaku bahwa dia selalu terpuaskan atas apa yang dilakukan oleh Husnul Khotimah. Dan alasan itu yang membuatnya tidak menjauh meskipun tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Hingga puncak atas hubungan di antara mereka akhirnya terjadi ketika Husnul Khotimah tiba-tiba saja menangis saat berada di dekatnya. Husnul Khotimah memberikan kabar bahwa dia telah positif hamil atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan mama muda itu meminta pertanggungjawaban kepada pemuda tersebut. Saat itu Sony merasa sangat terkejut dengan hal itu. Dia bahkan hanya terdiam beberapa menit mendengar penjelasan dari Husnul Khotimah. Sony kemudian tidak merespon apapun atas kabar tersebut. Dia selanjutnya pamit dan pergi meninggalkan mama muda itu. Sony benar-benar tidak menyangka bahwa atas perbuatan yang dilakukannya ternyata berdampak seperti ini. Di dalam hatinya, dia tidak ingin menikahi Husnul Khotimah karena ternyata diam-diam dia sudah punya wanita lain. Sony menjelaskan bahwa wanita itu lebih sempurna dari Husnul Khotimah. Dia berusia di bawahnya dan memiliki dasar agama yang sangat kuat. Hal itu berbanding terbalik dengan Husnul Khotimah. Singkat cerita, karena perut dari Husnul Khotimah semakin membesar, dia kemudian terus-menerus meminta pertanggungjawaban dari pacar gelapnya. Husnul Khotimah beberapa kali juga mendatangi lapak jualannya. Dia merasa seperti terbuang setelah semua yang sudah mereka lakukan. Pemuda itu bahkan tidak pernah menggubris setiap permintaannya, dan Sony seolah benar-benar ingin meninggalkannya dengan begitu saja. Hingga karena sudah terdesak dengan keadaan, Husnul Khotimah kemudian memberikan pesan yang mengancam kepada Sony. Mama muda itu sudah berada dalam keadaan yang terpojok atas kelakuan buruk yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan dari pemuda yang berusia 24 tahun itu, dia merasa terhina setelah menerima ancaman dari Husnul Khotimah. Dia kemudian berbincang dengan kedua teman dekatnya dan meminta solusi atas apa yang terjadi di hidupnya. Kedua teman dari Sony tidak bisa memberikan solusi, namun yang pasti mereka akan membantu apapun yang akan dilakukan Sony. Hingga karena Sony sudah tidak punya pilihan yang lain,
Dia merasa jika husnul khotimah dibiarkan, maka hubungan keduanya akan diketahui oleh keluarga besarnya, dan itu benar-benar akan membuatnya merasa malu. Sony kemudian memiliki sebuah rencana yang terbilang sangat jahat, dan dia sudah membulatkan tekad dengan kondisi yang semakin terpojok. Rencana pemuda itu kemudian mendapat persetujuan dari kedua temannya. Sony bahkan akan memberikan imbalan jika aksi dari mereka berhasil dilakukan. Menurut keterangan dari Febri selaku teman Sony, dia menjelaskan bahwa kejadian itu tepat pada jam 1 malam, tanggal 29 di bulan Juni tahun 2023. Saat itu dia mengantar Sony dan satu teman yang lain ke rumah dari Husnul Khotimah. Ketiganya memang sudah berencana akan melakukan eksekusi terhadap mama muda tersebut. Hingga setelah berada di rumah dari Husnul Khotimah, Sony kemudian menemuinya di teras dan sedikit berbincang-bincang di sana. Sementara itu, Febri dan satu teman yang lain hanya menunggunya dari kejauhan. Mereka bertugas mengamati sekitar dan mengontrol aksi mereka agar tidak ketahuan oleh para warga. Dan setelah beberapa menit, Sony berbincang dengan Husnul Khotimah. Keduanya ternyata terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Di sana teriakan dari mama muda itu membuat Febri merasa sangat ketakutan. Hingga dia akhirnya melihat Sony melakukan eksekusi kepada tubuh Husnul Khotimah. Kejadian itu terjadi tepat di depan rumah Husnul Khotimah. Sony benar-benar menggila di sana dan memberikan banyak sekali serangan di bagian perut hingga lehernya. Febri yang hanya mengamati dari jauh melihat bahwa Sony mengoyak habis perut itu yang terdapat janin di dalamnya. Akan tetapi, rencana dari mereka tidak berjalan dengan sempurna, sebab beberapa warga terlihat keluar rumah dan segera mendatangi mereka. Ketiganya kemudian memutuskan untuk langsung melarikan diri dan meninggalkan tubuh dari Husnul Khotimah dengan begitu saja. Awalnya mereka berencana akan membawa tubuh mama muda itu ketika sudah tidak bernafas. Akan tetapi, kondisinya tidak memungkinkan dan malah akan membahayakan keselamatan mereka. Febri dalam kesaksiannya merasa sangat bergidik seluruh tubuhnya. Dia baru menyadari bahwa aksi yang dilakukan temannya benar-benar sangat menakutkan. Menurut kesaksian para warga yang berada di lokasi kejadian, saat itu mereka menyaksikan bahwa tubuh dari Husnul Khotimah sudah bercampur dengan banyak sekali sirup merah. Mereka kemudian melaporkan atas hal itu ke aparat desa, hingga kemudian beberapa petugas desa itu akhirnya datang bersama dengan pihak yang berwajib. Petugas medis bersama pihak kepolisian selanjutnya mengamankan tempat kejadian perkara. Mereka kemudian langsung membawa tubuh Husnul Khotimah ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Beberapa petugas juga mulai meminta keterangan dari warga yang menjadi saksi langsung atas peristiwa itu. Dan setelah mendapatkan banyak bukti, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku tersebut. Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat dalam pengungkapan kejadian ini, dan keesokan harinya mereka akhirnya bisa meringkus ketiga pelaku di tempat yang berbeda. Ketiganya tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan, dan mereka kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum Jawa Timur. Ketiganya selanjutnya dilakukan interogasi secara sistematis, dan dari sana terdapat satu pelaku utama atas penyebab peristiwa tersebut. Sony dan kedua temannya kemudian diadili di persidangan. Ketiganya terbukti bersalah dengan aksi yang mereka lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kedua teman dari Sony dihukum lebih ringan karena hanya bertugas untuk membantu. Sementara pelaku utama Sony kemudian divonis hukuman selama seumur hidup di dalam penjara. Semoga atas kasus ini bisa menjadi pelajaran yang cukup penting untuk kita semua, bahwa perihal pengkhianatan cinta hanya terkesan indah di awal, dan penyesalan selalu akan kita rasakan setelah semuanya sudah terjadi. Ingat, rasa sakit yang diterima oleh pasanganmu tidak sebanding dengan kenikmatan sesaat yang ingin kamu rasakan. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.